Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudariku, para meditator dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat berjumpa di dalam pertemuan mingguan kita dalam kegiatan meditasi bersama dan pengajaran. Untuk mengawali perjumpaan kita, saya akan membacakan sebuah kutipan dari kitab suci. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat, sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, dalam diri manusia terdapat 2 pusat kesadaran. Pusat yang pertama itu otak atau akal budi, dan pusat yang kedua itu hati. Otak kita terarah kepada hal-hal yang bersifat objektif dan material, sementara hati kita itu terarahkan kepada hal-hal yang bersifat subjektif dan imaterial. Manusia dengan otaknya berusaha untuk memahami apapun yang ada di sekitarnya, alam semesta, bahkan dirinya sendiri, tentang asal-usul dan tujuan hidupnya.
itu berusaha dipahami oleh manusia dengan akal budinya. Namun, penelusuran dengan akal budi memiliki batas-batas tertentu. Nah, pada batas akal budi itu, di mana akal budi tidak bisa menembus lagi, pada saat itu hati ganti memegang peran. Hasil kerja otak kita istilahkan di sini sebagai pemahaman, dan hasil kerja hati kita istilahkan di sini sebagai kesadaran. Tentu pemahaman dan kesadaran tidak dapat kita pisahkan satu sama lain seakan-akan hanya ada pemahaman atau seakan-akan hanya ada kesadaran. Keduanya terhubungkan dengan erat satu sama lain. Marilah sejenak kita bayangkan apa yang terjadi pada saat kematian seseorang, seperti yang telah kita dengarkan dalam kutipan Injil yang baru saja kita dengarkan. Banyak pertanyaan yang muncul di dalam pemikiran orang menyangkut kematian, dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak mampu kita jawab secara objektif, seperti yang terungkap di dalam pertanyaan-pertanyaan para murid tadi. Kenapa Yesus harus dihukum mati, padahal kami berharap banyak pada Dia, padahal Dia orang baik, padahal Ia orang yang berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Kenapa dihukum mati? Dan setelah dihukum mati, lalu apa? Kenyataan di dalam banyak tradisi menunjukkan bahwa upacara penguburan itu dilaksanakan dengan penuh hormat. Kenyataan ini menunjukkan adanya penghormatan terhadap martabat manusia. Jenazah manusia dipandang berbeda dari bangkai binatang atau benda yang lainnya. Jenazah manusia tidak sekedar seseorang yang mati. Jenazah manusia dipandang berbeda, dan menurut saya pandangan ini bukan lagi hasil kerja otak, tetapi daya hati. Yang saya maksudkan daya hati di sini adalah cinta akan seseorang yang meninggal menimbulkan penghormatan dan sekaligus yang boleh dikatakan penerawangan hati ke balik sebuah misteri kehidupan yang tersembunyi di balik kematian ini. Jadi di balik penghormatan terhadap manusia dan di balik penghormatan orang terhadap jenazah yang pada upacara penguburan yang kadang-kadang dilaksanakan secara sangat agung itu, manusia melihat misteri kehidupan yang tersembunyi. Justru pada saat peristiwa kematian itu ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak kita bisa lihat dengan mata atau dengan akal budi kita. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pada saat itu ganti hati yang kemudian memegang peran. Penerawangan hati ke balik misteri kehidupan ini menimbulkan kesadaran akan kebangkitan atau kehidupan kembali. Ya, jadi pada saat kematian hati kita itu menerawang, dan penerawangan hati ini hanya dimungkinkan oleh rasa cinta kepada orang yang meninggal itu, yang saat itu membuat kita bersedih, tetapi justru kesedihan dan makna yang kita bisa petik dari relasi yang timbul bersama dengan orang selama hidupnya itu membawa hati kita mampu untuk menerawang ke balik misteri, ada apa di balik kematian, apa makna kehidupan itu, dan kemana kehidupan itu bermuara. Nah, kita lihat di sana bahwa ada sebuah daya yang mengatasi ketiadaan. Daya yang menghubungkan kita dengan mereka yang sudah meninggal. Dan menurut saya daya ini mengatasi ketiadaan. Dan itulah yang kita dengarkan atau ya yang kita bisa baca di dalam kitab suci. Daya yang kemudian menyebabkan para murid
bisa mengalami Yesus yang bangkit. Nah, di dalam kesadaran ini terungkap relasi yang dalam bersama dengan yang absolut, relasi dengan yang absolut dan melingkupi segala-galanya. Kesadaran ini sangat menentukan pandangan akan hidup ini. Dan kesadaran itulah yang menyebabkan kita dapat melihat bahwa hidup ini sesuatu yang agung. Bahwa hidup ini tidak sekedar tubuh, tetapi tubuh ini juga bersifat metafisis. Bahwa manusia adalah makhluk rohani. Nah, kesadaran inilah yang merupakan pangkal dari apa yang kita sebut pengalaman mistis. Inilah pula yang memungkinkan munculnya kepercayaan atau munculnya iman dan ungkapan-ungkapan iman itu di dalam doa dan kebangkitan. Pengalaman mistis itu pengalaman dengan yang tak terjangkau oleh akal budi, pengalaman yang kehadirannya hanya bisa dialami, bukan dipikirkan, kehadirannya yang hanya bisa diterawang dengan hati. Pengalaman inilah atau pengalaman ini muncul dari keterbukaan kesadaran kita kepada realitas yang mengatasi keberadaan fisik kita, kepada sesuatu yang real dialami tetapi tidak bersifat fisik material. Sehingga untuk masuk kepada pengalaman ini, orang dituntut untuk sadar secara penuh, untuk sadar berada pada diri secara penuh, kesadaran yang melampaui hal-hal fisik. Realitas mistik itulah yang oleh Santo Irenaeus disebut sebagai kenyataan yang tidak akan pernah kita alami atau pahami sebagai objek, namun hanya dapat kita kenali dengan berpartisipasi pada pengenalan dirinya sendiri. Dia yang memberi diri untuk dialami di dalam realitas mistik itu demikian sempurnanya, sehingga melampaui semua kategori pemikiran yang mungkin muncul di dalam refleksi kita. Karena kesempurnaannya itulah Santo Agustinus mengatakan begini, bahwa jika kita dapat memahami Allah, berarti itu bukan Allah lagi. Semua konsep kita tentang Allah tidak mampu untuk merumuskan siapa Allah itu. Sehingga Santo Agustinus bahkan mengatakan, betapa bahagianya aku melihat semua karyaku itu dibakar, karena semua yang kukerjakan itu, semua yang kupikirkan itu, semua yang telah kutulis itu tidak berarti apa-apa dibanding dengan Allah yang Maha Agung. Itulah sebabnya di dalam pembicaraan tentang pengalaman mistik terdapat realitas yang disebut realitas paradoks yang diungkapkan dengan dua istilah. Istilah yang pertama itu yang disebut katafatik, yaitu dalil-dalil pemikiran yang mengungkapkan kebenaran tentang Allah. Dan istilah yang kedua yang disebut apofatik, yaitu yang menyangkal segala yang dapat dikatakan tentang Allah, karena Allah ada di luar pemikiran kita. Dengan kata lain, pemikiran kita tidak mampu untuk menjangkau Allah. Inilah yang disebut pemikiran paradoks. Di satu pihak kita bisa merumuskan sesuatu, tetapi di lain pihak langsung dikatakan bahwa itu bukan Allah. Tetapi rumusan-rumusan itu membantu pemikiran kita untuk menerawang kehadiran Allah itu sendiri. Nah, akal budi dan iman tidaklah bertentangan, ya, tetapi tidak boleh diidentikan. Orang tidak bisa mengatakan saya akan percaya kalau saya dapat menjelaskan dengan dalil-dalil pemikiran tentang Allah. Sebaliknya, pemahaman akan muncul seiring dengan iman dan pengalaman iman yang semakin mendalam. Itulah sebabnya Santo Anselmus dari Canterbury mengatakan, credo ut intellectum. Aku percaya sehingga aku bisa mengerti. Maka semakin beriman seseorang dan semakin ia masuk ke dalam pengalaman iman itu,
ia akan semakin paham siapa Allah itu, sekalipun ia tidak mampu untuk menggambarkannya di dalam kata-kata. Kata-kata yang digunakan selalu harus dipahami secara analogis. Artinya kata itu menunjuk sebagian kepada hal yang diungkapkan di dalam istilah-istilah atau untuk mengungkapkan hubungan dengan Allah itu, sekaligus ada perbedaan yang mendasar, ya. Dipahami secara analogis artinya ada kesamaan konsep, tetapi sekaligus ada perbedaan makna. Memandang dengan mata hati ke dalam keagungan ilahi, inilah yang disebut kontemplasi, ya. Semua agama secara asali berpangkal dari kontemplasi itu. Nah, pengalaman iman yang kemudian terumuskan dalam ajaran-ajaran berpangkal dari pengalaman kontemplatif itu. Hanya memang ada kecenderungan di dalam hidup beriman, khususnya dalam hidup beragama. Kecenderungan itu adalah bahwa ajaran-ajaran atau dogma-dogma itu cenderung dibakukan, dipatenkan, dan diajarkan begitu saja tanpa pendasaran pada pengalaman. Sehingga rumusan dogma itu cenderung hanya sampai pada pemahaman intelektual. Itulah yang menyebabkan banyak orang beriman atau beragama itu semuanya teraliniasi dari dasar hidup beriman, yaitu relasi dengan Tuhan. Sehingga bentuk-bentuk masih beragama tetapi kurang penghayatan di dalam hidup sehari-hari. Beriman secara benar haruslah dikembalikan kepada akar munculnya iman itu, yaitu pengalaman mistik. Ingatlah apa kata Pater Karl Rahner SY, umat Kristiani di masa depan akan lebih mistis, atau tidak ada umat Kristiani sama sekali. Artinya kita harus mengembalikan kehidupan beriman kita pada pengalaman mistik kita. Dan itu di sana kita bertemu dengan Allah. Pengalaman inilah yang ingin kita kembali gali pada saat kita bermeditasi. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam meditasi. Marilah kita mengambil sikap meditasi. Kita duduk dengan tenang, dengan punggung yang tegak. Kita bernafas secara rileks dan tutuplah mata Anda. Sadarilah saat ini kita duduk di hadirat Tuhan dan berdoa mencoba untuk menerawang ke dalam misteri kehadirannya, dengan kesadaran bahwa kita adalah ciptaannya, kita adalah anaknya yang berusaha untuk menyelami kehadirannya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus.
Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.